Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyal huda laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para guru, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hidayat, Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar Sanusi, serta para asatid yang lainnya, para guru yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada guru-guru sekalian. Kita doakan para asatid kita, para guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga seluruh keluarganya sehingga mereka semua dapat membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jasad nih, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rangkaian nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah. Penuh harapan semoga segala rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, baik itu salat kita, tarawih kita, tahajud kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, zikir dan doa yang kita panjatkan, seluruhnya mudah-mudahan diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa sudah masuk hari ke-8 dari bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah telah mengijabah doa kita yang telah kita panjatkan dari bulan Rajab dahulu. Dari bulan Rajab kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ketika kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah mengijabah doa kita semua, patut kita syukuri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan segala amal ibadah yang kita lakukan, yang mungkin 11 bulan lalu agak kurang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini adalah satu momentum yang Allah berikan kepada kita semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu sarana untuk kita semua meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam riwayat disebutkan bernama Thauban radhiyallahu anhu. Siapa Thauban ini? Thauban adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipopulerkan, yang dinobatkan sebagai sahabat yang cinta akan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Thauban. Rasulullah melihat badan Thauban, postur tubuh Thauban itu badannya kurus, kurang lebih kayak saya dan ya. Dibilang kurang gizi enggak, kurang makan juga enggak. Akhirnya Rasulullah menghampiri beliau lalu menanyakan kepada Thauban radhiyallahu anhu, "Wahai sahabatku, kenapa aku lihat badanmu, postur tubuhmu sungguh sangat kurus? Apakah engkau kurang makan? Apakah engkau tidak mempunyai rezeki untuk memperbesar badanmu?" Apa jawaban Thauban? Thauban menjawab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya badanku kurus bukan karena aku kurang makan, bukan karena aku tidak mempunyai rezeki untuk makan, tetapi ya Rasulullah, aku begini karena engkau." Karena Rasulullah. Kenapa? Karena ketika siang aku bertemu engkau, lalu aku pulang ke rumah, aku berpikir ya Rasulullah, sampai aku tidak nafsu makan. Sampai aku tidak nafsu makan. Berpikir apa? Apakah nanti malam aku masih bisa bertemu denganmu ya Rasulullah? Lalu ketika malam aku bertemu denganmu, aku pulang. Lalu aku berpikir lagi ketika aku ingin makan, sehingga tidak sampai lagi nafsu makanku untuk menyantap makanan yang telah disediakan. Apakah nanti aku akan bertemu lagi denganmu Rasulullah? Sampai akhirnya yang sangat tidak mampu untuk memberikan semangatku nafsu makan adalah ketika aku berpikir, engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Apakah nanti di akhirat aku akan bertemu dan berjumpa denganmu ya Rasulullah? Karena aku yakin engkau mempunyai tempat yang berbeda dengan umat kaum muslimin muslimat yang lainnya, karena engkau adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Thauban badannya kurus bukan kurang makan, Pak. Bukan kurang gizi. Karena memikirkan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin dari cerita Thauban adalah ketika ia dipopulerkan sebagai orang yang cinta masjid. Thauban adalah orang yang rajin datang ke masjid ketika sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Posisi Thauban ketika sholat di masjid
Itu Pak adanya di pojok kanan paling depan. Jadi kurang lebih di sebelah sini Pak. Setiap sholat, setiap sholat. Alasannya bukan karena ia pengen mojok, bukan pengen mojok, bukan pengen nyender, enggak. Tapi kenapa dia memilih soft tertentu? Karena ia merasa soft kanan paling pojok mengurangi rasa gangguannya ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kanan sebelah pojok berarti gangguannya hanya ada di sebelah kiri dan di sebelah belakang. Karena di sebelah kanan tidak ada orang, sebelah depan nggak ada orang. Karena banyak Pak gangguan ketika kita sholat, ketika kita mengambil posisi yang mungkin yang mungkin posisinya tidak tepat. Kalau kita berada di tengah, berarti gangguan kita ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, di belakang pun ada, di depan ada. Kita merasa nggak Pak? Kalau kita sholat, kebanyakan kita melihat tempat sujud atau enggak? Melihat tempat sujud atau enggak Pak? Bayangan kita melihat ke arah lain. Ada yang ngeliatin kain orang, ada yang ngeliatin baju koko orang, ada yang ngelirik ke kiri, ada yang ngelirik ke kanan. Nah itu Tauban memilih posisi kanan paling pojok. Ia ingin mengurangi gangguan-gangguan tersebut. Saking rajinnya Tauban, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin memulai sholatnya, ia melihat Tauban belum hadir Pak, belum hadir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu posisi Tauban ada di kanan sebelah pojok paling depan. Akhirnya ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai mau akhir waktu sholat subuh. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Sampai saat itu Tauban juga belum hadir Pak. Begitu Pak kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jamaah yang sedang hadir sholat subuh berjamaah. Kalau di sini ditungguin nggak Pak? Kalau telat hadir ditungguin apa enggak? Hah? Ditungguin apa enggak? Jadi ditungguin sama Rasulullah sampai akhirnya selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah masih belum lihat juga Pak. Ada Tauban di sebelah kanan depan. Tidak ada. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kemana Tauban? Kemana Tauban? Makanya Pak, ketika kita sholat berjamaah, kita dianjurkan ketika doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam sampai akhir, imam itu madhab ke belakang. Buat apa? Buat memperhatikan sahabat-sahabatnya, untuk memperhatikan jamaahnya. Ketika ada jamaah yang sering hadir, yang rajin hadir sholat berjamaah, dia tidak ada, nah itu perlu dipertanyakan. Takutnya apakah ia sakit, takutnya apakah ia meninggal, namun tidak kita ketahui. Makanya dianjurkan untuk menghadap ke belakang. Akhirnya ditanya sahabat, tidak ada yang tahu. Ditanya lagi sama Rasulullah, wahai sahabatku, apakah ada yang tahu rumah Tauban? Ada sahabat yang menjawab, wahai Rasulullah, saya tahu rumah Tauban. Baik, antarkan aku ke rumah Tauban. Akhirnya diantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat ke rumah Tauban. Berjalan Rasulullah dari tempat sholatnya, dari masjidnya menuju rumah Tauban. Berjalan kaki terus menerus, akhirnya sampai di rumah Tauban. Ternyata Pak, jarak antara
masjid dan rumah Thauban itu kalau diperkirakan jam itu sekitar 3 jam perjalanan kaki. 3 jam perjalanan kaki. Kalau dari sini berarti kemana ya 3 jam? Ke Bekasi. Mobil kali itu ya. Jalan kaki. Jalan kaki kemana? Blok M. Jalan kaki Pak. Dari rumahnya ternyata jaraknya 3 jam. Sampailah Rasulullah ke rumahnya, diketuk pintunya, Assalamualaikum. Rasulullah menyampaikan salam kepada orang yang berada di rumah tersebut. Akhirnya keluar dengan jawaban salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar istri beliau. Ditanya sama istri beliau, wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau datang ke rumah kami? Wahai sahabatku, aku ingin menanyakan suamimu, yaitu Thauban radhiyallahu anhu. Kenapa tadi ia tidak datang untuk sholat subuh berjamaah? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Thauban? Rasulullah menanyakan kepada istrinya. Ya Rasulullah, sesungguhnya pada malam hari tadi suamiku telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Rasulullah bertanya, wahai istri Thauban, apakah ada yang terjadi ketika Thauban ingin meninggal? Apakah ada yang ia ucapkan ketika ia ingin meninggal? Kata istrinya, wahai Rasulullah, tidak ada satupun hal yang terjadi kepada suamiku kecuali ia mengulangi 3 kalimat yang ia ulangi terus. Lalu Rasulullah bertanya, apakah itu? Wahai Rasulullah, yang pertama suamiku bertanya, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Dan yang ketiga, kenapa bukan yang baru? Tapi aku bingung Rasulullah, apakah maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Lalu Rasulullah menjawab sambil tersenyum. Karena Pak, dalam riwayat bahwa ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita akan diberi gambaran, sedikit gambaran balasan dari amal-amal yang telah kita kerjakan. Jadi kalau memang amal kita baik, insya Allah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Makanya banyak Pak kita temui, ada orang yang matinya tersenyum, ada yang orang sakaratul mautnya tenang. Nah itu mereka digambarkan balasan-balasan amal mereka ketika mereka berada di dunia. Lalu Rasulullah menjawab, wahai istri Thauban, aku akan memberitahu apa yang ia pertanyakan. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Saat itu suamimu sedang diperlihatkan balasan ketika ia menuju masjid. Tadi berapa jam Pak dia dari rumah ke masjid? 3 jam. Kira-kira apa kita nih kalau rumah kita, jarak rumah kita dari masjid itu 3 jam Pak. Kira-kira kita ke masjid apa enggak Pak? Hah? Ke masjid apa enggak? Mendingan jamaah di rumah ya berarti ya. Mendingan jamaah di rumah. Dan sekarang terjadi banyak sudah Pak masjid mushola dekat dengan rumah kita, tapi kita masih enggan buat datang ke masjid. Ini sebuah gambaran yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah bahwa sejauh apapun jarak dari rumah kita ke masjid, usahakan dengan ikhtiar yang maksimal kita harus datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih
banyak. Jadi suatu ketika Thauban sedang berada di depan rumahnya. Nah, ketika ia berada di depan rumahnya, kalau bahasa kita Pak, lagi nyahi sore-sore. Ketika ia lagi nyahi, dia membawa 1 buah roti dan 1 gelas susu. Kalau roti Arab kan Pak, panjang-panjang ya, rotinya panjang-panjang. Bawa 1 buah roti dan segelas susu. Ketika ia ingin memakannya, datang pengemis menghampirinya. Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku belum makan. Aku kelaparan. Posisinya Thauban lagi mau makan tuh Pak. Lagi mau makan. Bolehkah aku meminta sebagian makananmu untukku? Lalu apa yang dilakukan Thauban? Thauban memotong setengah dari rotinya tersebut dan membagi susunya menjadi 2 gelas. Jadi setengah-setengah Pak. Kalau kita gimana tuh Pak? Kita lagi mau nyahi nih Pak, lagi mau makan, baru mau nyuap, nyuap. Tiba-tiba pengemis datang, kita kasih apa enggak? Hah? Kasih apa enggak? Kasih. Setengah apa sedikit? Sedikit. Setengah Pak dikasih sama Thauban. Tapi Allah gambarkan balasannya, Thauban menyesal. Kenapa? Karena kenapa tidak lebih banyak? Kenapa bukan semuanya aja? Karena balasan Allah yang diperlihatkan ketika ia memberikan semuanya, itu akan lebih banyak dan lebih besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Jadi suatu ketika Thauban ingin berjalan ke masjid, menuju masjid, Thauban sudah memakai pakaian baru Pak. Pakaian baru, pakaian terbaiknya. Memakai pakaian terbaiknya. Tapi ketika ia berjalan, itu cuacanya dingin Pak. Lagi musim dingin. Akhirnya dia memakai baju double. Jadi yang dalam itu pakaian baru, yang luar itu pakaian yang lama. Jadi yang dalam pakaian terbaiknya, yang lama di luar. Akhirnya ketika ia berjalan sampai di tengah perjalanan, Thauban bertemu orang yang sedang menggigil kedinginan. Lalu apa yang dilakukan Thauban? Melepas pakaian bagian luarnya, diberikan kepada orang yang kedinginan tersebut. Lalu sampai di situ, itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia memberikan pakaian yang lama. Lalu Thauban ikut menyesal, kenapa bukan yang baru yang dikasih? Karena ganjaran Allah ketika kita memberikan yang baru, itu akan lebih besar mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga kebiasaan kita tuh Pak. Kita kalau ngasih orang keseringan pakaian yang belum dipakai atau yang udah nggak dipakai. Yang udah nggak dipakai keseringan, bukan yang masih dibungkus. Keseringan yang udah nggak dipakai. Apalagi Pak kalau ada korban bencana. Korban bencana tuh biasanya momen orang bukan nyumbang Pak, tapi buang pakaian. Ya, buang pakaian biasanya. Nah, inilah pelajaran yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban radhiyallahu an. Kita bisa manfaatkan Pak momen Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah digambarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ia menyesal ketika ia sudah berjalan 3 jam Pak, 3 jam dari rumahnya ke masjid mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyesal, kenapa bukan lebih jauh lagi?
Dan yang kedua, ketika ia bersedekah kepada fakir miskin, kepada kaum duafa, kenapa tidak lebih banyak? Bukan semuanya aja dikasih. Tapi kenapa cuma setengah? Karena ia telah diperlihatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyedekahkan hartanya. Ketika kita punya uang, Pak, di kantong ada 3 lembar. Ada tiga lembar. Yang pertama ada uang 5.000, yang kedua ada 10.000, yang ketiga ada 20.000. Yang mana yang kita masukin kotak amal? Yang berapa? 5.000. Ada yang pakai minta kembalian. Nah, ketika beramal kita suka seperti itu, Pak. Ketika di kantong kita ada 3 lembar, pasti kita pilih nominal yang terkecil. Ya, padahal telah digambarkan tadi, ketika mendapatkan balasan ia menyesal. Kenapa bukan semuanya? Paling tidak, Pak, paling tidak kita ambil yang tengah-tengah. 5.000, 10.000, 20.000. Berarti tengah-tengahnya berapa? 10.000. Itulah ganjaran yang didapatkan tauban ketika dia telah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, Pak, momen. Ramadan ini momen untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Nantinya ketika kita keluar Ramadan, ketakwaan kita meningkat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap. Yang nantinya 11 bulan ke depan kita akan terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nih, Pak, momennya sudah Allah sediakan. Masih baru 8 hari Ramadan. Mari kita tingkatkan lagi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, keimanan kita meningkat, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin meningkat. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di Ramadan ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita untuk menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga seluruh keluarga kita, Allah berikan kita kesempatan untuk menikmati malam Lailatul Qadar yang nantinya ketika kita sampai kepada bulan Syawal kita kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian, Pak, dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.